Penarikan pasukan Israel jadi salah satu poin dalam 20 rencana perdamaian yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Yellow Line Map menjadi dasar bagi tahap pertama penarikan pasukan yang rencananya terdiri dari 3 tahap. Tapi bukan berarti peta ini tak bermasalah. Batas-batas wilayah yang tak jelas hingga luas area yang masih dikuasai oleh Israel Defense Force atau IDF membuat peta ini dipertanyakan banyak pihak. Di tahap pertama ini, IDF diperkirakan masih menguasai sekitar 58% wilayah di jalur Gaza. Beberapa di antaranya adalah kawasan padat penduduk. Peta ini juga menempatkan pasukan Israel di titik-titik strategis, di puncak-puncak bukit yang memberikan wewenang bagi mereka untuk mengawasi Gaza. Nah, seperti apa isi peta yang diterbitkan Trump ini? Benarkah di balik peta kuning Trump, wilayah Israel malah makin luas dan Gaza makin kehilangan tanahnya? Simak selengkapnya dalam video berikut. Coba lihat peta ini. Ini adalah peta jalur Gaza dengan garis kuning yang membelah Gaza menjadi 2 bagian. Garis kuning inilah yang jadi titik batas penarikan pasukan IDF dalam gencatan senjata tahap pertama. Al Jazeera melaporkan saat ini Israel telah mengendalikan lebih dari 80% wilayah Gaza seluas 365 km persegi, termasuk wilayah yang berada di bawah perintah evakuasi paksa atau ditetapkan Israel sebagai zona militer. Sekarang mari kita lihat lebih detail soal daerah mana saja yang masih dikuasai dan harus dilepas oleh pasukan Israel. Mengutip Ynet, garis kuning ini membuat daerah penyangga keamanan Israel di sepanjang perbatasan Gaza bertambah 2-3 kali lipat di beberapa area. Selama setahun terakhir, sebagian besar pos militer terdepan ditempatkan pada jarak antara 700 hingga 800 meter dari pagar perbatasan. Daerah inilah yang dikenal sebagai zona penyangga. Jarak ini dipilih karena keunggulan topografi dengan adanya punggung Bukit 70. Ini adalah bukit dengan ketinggian 70 meter yang menghadap langsung ke sebagian besar wilayah pedalaman Gaza. Dari sini, IDF dapat memantau langsung pergerakan yang terjadi di Gaza. Israel Defense Force atau IDF dalam 18 bulan terakhir juga membangun garis pertahanan baru yang lebih dekat ke pagar. Garis pertahanan ini bertujuan untuk mencegah infiltrasi skala besar lainnya, seperti yang terjadi pada 7 Oktober 2023. Nah, garis kuning ini memperluas kendali IDF jauh lebih dalam, mencapai 1,5 km di Gaza Tengah, 3 km di seberang kota Gaza, 3,5 km di Gaza Utara, dan 6,5 km di Gaza Selatan. Peta akhir belum diterbitkan usai negosiasi di Mesir, tapi hasil verifikasi tim Sanad Al Jazeera pada peta tertanggal 4 Oktober menunjukkan area di dalam garis kuning mencakup 155 km persegi. Sementara sekitar 210 km persegi atau sekitar 58% dari wilayah Gaza tetap berada di bawah kendali Israel. Adapun wilayah-wilayah itu diantaranya Bet Lahia, Bet Hanon, bagian dari Sujaya Tova, dan Zeitun di kota Gaza, serta lebih dari separuh wilayah Gubernuran Khan Younis dan hampir seluruh wilayah Rafah. Wilayah Bet Hanon, Rafah, dan sebagian Khan Younis yang dikendalikan Israel telah diratakan selama setahun terakhir. Tapi kenapa garis kuning ini bisa begitu masuk ke dalam Gaza? Media Ynet menyebut hal ini kemungkinan karena para pejabat Israel yang terlibat dalam pembuatan peta. Asumsinya sebagian dari niat mereka adalah mempertahankan kemajuan yang diraih IDF selama operasi Gideon Carriers pertama. Ini termasuk meratakan ribuan bangunan di permukiman dan desa-desa dekat zona penyangga dan perbatasan dalam jarak 2 hingga 3 km dari pagar. Tujuannya untuk mencegah Hamas membangun kembali terowongan mereka. Dengan medan yang kini rata, anggota Hamas akan terekspos jika mereka mencoba menggali terowongan baru. Peta ini juga mencakup penarikan pasukan Israel dari sebagian koridor Oz dan Morah. Koridor Magen Oz Utara dan Selatan akan tetap berada di bawah kendali Israel yang memisahkan Khan Younis bagian timur dan barat. Tetapi penarikan lebih luas terjadi di koridor Morah yang membentang antara Khan Younis dan Rafah.
Di runtuhan Rafah, puluhan anggota Hamas diyakini masih bersembunyi, terutama di lingkungan Al-Jinina. Posisi Hamas jauh lebih kuat di Khan Younis sisi barat. Di wilayah padat penduduk Al-Mawasi yang berlokasi dekat pantai, ribuan pejuang dan komandan Hamas bersembunyi di antara warga sipil. Banyak dari mereka hampir setiap hari mencoba melancarkan serangan dari sana. Setelah fase pertama selesai, terdapat penarikan pasukan fase kedua dan ketiga. Mengutip Al Jazeera, di fase kedua, pasukan stabilisasi internasional akan dimobilisasi untuk mengawasi keamanan dan mendukung kepolisian Palestina. Pasukan Israel akan mundur lebih jauh. Di fase terakhir, IDF akan mundur ke zona penyangga keamanan yang telah ditentukan, meninggalkan sebagian kecil wilayah Gaza di bawah kendali militer Israel, sementara Dewan Perdamaian dan Badan Transisi menjalankan pemerintahan sementara. Peta garis kuning dari Trump ini tampak seperti skenario impian bagi Israel, sebab salah satu tujuan utama perang mereka adalah pemulangan para sandera akhirnya akan tercapai. Di sisi lain, IDF juga akan mempertahankan kendali atas zona penyangga yang lebih dalam daripada yang ada saat ini. Hal ini akan mendorong ancaman semakin menjauh dari Tel Aviv. Israel juga akan menikmati masa tenang secara internal dan internasional. Trump akan menampilkan ini sebagai akhir perang secara de facto, sementara IDF akhirnya dapat beristirahat, berlatih ulang dan membangun kembali kekuatan setelah 2 tahun pertempuran yang melelahkan. Jika negosiasi gagal setelah para sandera dibebaskan, impian pemukiman Yahudi yang digagas oleh 2 menteri sayap kanan, Bezalel Smotrich dan Itamar Ben-Gvir, di sejumlah wilayah Gaza akan tetap hidup. Dalam kasus tertentu, Israel dapat mengambil semua sandera, menarik diri dari Gaza tapi tidak seluruhnya, dan melanjutkan pertempuran di kemudian hari. Maka kini, hal terpenting adalah memastikan jaminan apa yang diberikan untuk memastikan Israel tidak melanggar gencatan senjata seperti pada Maret lalu. Donald Trump memberi peta dengan garis kuning yang membelah Gaza, garis yang jadi acuan fase pertama penarikan pasukan. Di baliknya ada ruang-ruang yang masih dikuasai Israel, bukit pengawas, pos militer, dan wilayah padat penduduk yang strategis. Lebih dari setengah wilayah Gaza dipertahankan di bawah kendali IDF. Kontroversi mengiringi peta soal batas-batas yang samar dan klaim-klaim wilayah yang dalam. Ada kekhawatiran soal keuntungan strategis yang didapat oleh pasukan Israel. Ada pula resiko berulangnya pelanggaran bila detail fase lanjutan sengaja ditunda untuk dinegosiasikan belakangan. Karena perdamaian tak bisa lahir dari sekadar garis kuning, tapi juga kepastian di lapangan dan jaminan yang bisa dipercaya. Saksikan kabar lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.